kiriman kepala babi. Ini dinilai Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi Udah mah dimasak. dibangkai, Pak. Dimasak aja. ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu Pak. Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes aja. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Tapi artinya sikapnya Sudah diadukan Ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa. Problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu beneran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Gitu. Jadi menurut saya nggak usah dibesar-besarkan. Ya. Tapi komitmen soal kebebasan pers di era Pak Prabowo ini tetap Ada yang dihalang-halangi bikin berita kan? Kalau nggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang di stop buat bikin berita dan wawancara nggak? Itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang takut nggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi nggak untuk liputan di istana? Kan nggak. Itu artinya nggak ada kebebasan pers yang ditekan. Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita, boleh kan? Masih boleh siaran bocor halus kan? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah nggak ikut campur sama sekali, nggak ganggu sama sekali. Pemerintah itu hanya berusaha meluruskan kalau di medianya salah paham, kita luruskan. Kalau salah nulis statement, kita luruskan. Sisanya kan nggak ada tindakan apa-apa dari itu. Kalaupun ada yang merasa dirugikan, lapor ke Dewan Pers. Kan undang-undangnya sudah jelas. Jadi saya rasa nggak usah Saya Immanuel Ebenezer, aktivis 98, mengutuk dan mengecam tindakan teror terhadap majalah Tempo. Apapun ini bentuk teror terhadap demokrasi. Kita tidak akan membiarkan kerja-kerja teror atau intimidasi terhadap entitas demokrasi kita, yaitu jurnalistik. Jadi sekali lagi kita berharap aparat penegak hukum kita bisa melakukan pengusutan atau mencari dalang intelektual pelaku teror ini. Sekali lagi bahwa yang diteror itu bukan majalah Tempo, tapi demokrasi kita. Karena jurnalistik dan Tempo punya kontribusi besar terhadap proses demokrasi kita. Mereka memiliki saham yang cukup besar dalam menegakkan demokrasi dan perjuangan demokrasi. Sekali lagi, ancaman dan teror ini langsung disampaikan ke kita semua yang punya komitmen terhadap demokrasi. Mengancam jurnalistik sama juga mengancam demokrasi. Teror ini harus kita lawan bersama. Sekali lagi, pemerintahan Pak Prabowo Gibran punya komitmen terhadap menjaga demokrasi kita lebih baik dan lebih bagus. Bersama Prabowo, kita menjaga demokrasi dan NKRI.